Kasih Tuhan, bulan Agustus ini tema dari gereja pusat kita adalah be connected with God and other people, ya. Be connected with God and other people, terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan dan orang lain. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Roh yang Menyatukan. Mari kita buka surat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca ayat 1, saudara ayat 2, demikian kita saling bergantian. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2 silakan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin untuk firman Tuhan. Nah saudara, kalau saudara perhatikan teks ini, saudara ya, ada 6 ayat, ada 7 kata satu yang ditulis oleh Rasul Paulus, saudara ya, mulai dari kata kesatuan roh, kemudian satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Ada 7 kali kata satu yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dari sini kita bisa memahami bahwa kesatuan orang percaya merupakan sesuatu yang sangat penting. Kesatuan orang percaya merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah saudara, ini adalah peranan Roh Kudus. Salah satu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah Roh Kudus menyatukan. Katakan menyatukan. Roh Kudus menyatukan kita semua orang-orang percaya menjadi satu tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi kepala. Dan kesatuan roh ini saudara, ini merupakan anugerah dari Tuhan. Ya, kesatuan roh di antara orang-orang percaya di mana kita menjadi tubuh Kristus, ini merupakan pemberian dari Roh Kudus. Kalau sudah perhatikan, dikatakan tadi di ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, bahwa kesatuan itu diciptakan oleh Roh Allah. Tapi kalau sudah perhatikan ayat ini, maka sekalipun kesatuan itu merupakan anugerah atau pemberian dari Roh Kudus, tetapi kita semua juga memiliki tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Kita semua bisa memperkuat kesatuan yang telah Roh Kudus anugerahkan. Itu sebabnya dikatakan berusahalah sungguh-sungguh supaya kesatuan tetap terpelihara. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa sekalipun kesatuan di antara orang percaya merupakan anugerah, pemberian dari Roh Kudus, tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara, untuk memperkuat kesatuan yang telah dianugerahkan oleh Roh Kudus. Nah, hari ini saya mau membagikan 2 prinsip firman Tuhan. Bagaimana tanggung jawab kita supaya kesatuan yang Roh Kudus telah anugerahkan itu boleh tetap terpelihara sampai akhir hidup kita, ya. Supaya kesatuan yang Roh Kudus telah berikan itu boleh semakin kuat. Bagaimana cara memperkuat kesatuan Roh Kudus di antara kehidupan kita? Yang pertama, saudara, adalah padukan keyakinan. Katakan padukan keyakinan, padukan keyakinan.
Saudara, tadi kalau kita perhatikan Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6 dikatakan satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Apa artinya? Artinya untuk kita bisa memperkuat kesatuan kita sebagai tubuh Kristus, ya, maka kita harus memiliki keyakinan iman yang sama. Saya ulangi. Untuk kita bisa memperkuat kesatuan kita sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi kepala, menjadi pusat, kita harus memiliki keyakinan iman yang sama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, contoh dari pengakuan iman yang sama yang perlu kita miliki sebagai murid Yesus itu dikenal dalam istilah teologi pengakuan iman rasuli. Ya, pengakuan iman rasuli ini merupakan sebuah inti dari iman Kristen, saudara ya. Jadi pengakuan iman rasuli ini diwariskan dari para rasul. Para rasul itu adalah murid-murid Yesus secara langsung, saksi mata yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka terus mewariskan inti atau pokok ajaran iman. Ya, pengajaran para rasul itu terrangkum dalam 12 butir, saudara ya. Nah, saya mengajak kita membaca pengakuan iman rasuli ini, saudara, bersama-sama. Apakah kelihatan, saudara ya? Saya harap bisa kelihatan. Mari kita baca bersama-sama. Ini merupakan inti dari iman Kristen. Ya, mari sama-sama kita baca. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin, saudara. Ya, gereja yang kudus dan am. Am itu artinya umum, universal, satu. Ya, gereja secara universal itu artinya kumpulan orang percaya di seluruh dunia yang dipersatukan menjadi tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi kepala gereja, Kristus menjadi pusat dari gereja. Nah, saudara, kalau boleh saya ringkas secara sederhana, saudara ya, intisari atau esensi dari iman Kristen, murid Yesus itu adalah orang-orang yang percaya pada Allah Tritunggal. Satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, sehakikat, melekat, dan sejajar. Percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan baik, bukan melalui amal, ibadah, bukan melalui usaha manusia. Tetapi keselamatan itu adalah kasih karunia oleh iman di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kita diselamatkan karena pengorbanan Yesus, karena kematian dan kebangkitan Yesus. Dan Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ya, Yesus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Alkitab adalah firman Tuhan. Artinya 66 kitab ini, saudara, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tulisan-tulisannya merupakan wahyu Allah, diilhamkan oleh Allah. Ya, wahyu itu artinya Allah menyatakan dirinya kepada para penulis Alkitab, ada 40 orang. Ilham itu artinya semua tulisan yang ada di dalam Alkitab itu benar tanpa salah. Ya, karena itu adalah firman Tuhan. Dalam naskah aslinya itu benar
tanpa salah dan merupakan otoritas tertinggi. Nah, saudara, dalam hal yang sangat penting, esensi, kita nggak boleh punya perbedaan. Dalam hal ini, kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh memiliki perbedaan. Kalau ada perbedaan dari hal ini, maka itu bukan Kristen. Kalau ada perbedaan dari hal yang sangat esensi atau fundamental, berarti bukan murid Yesus, bukan saudara seiman. Contoh, saksi Yehova. Saksi Yehova bukan Kristen. Saksi Yehova bukan saudara seiman kita. Saksi Yehova menolak Allah Tritunggal. Mereka berkata Yesus bukan pencipta. Yesus adalah ciptaan pertama Allah. Ya, Yesus adalah ciptaan pertama Allah. Roh Kudus bukan pribadi. Tapi Roh Kudus itu adalah energi aktif yang keluar dari Allah. Jadi jelas kenapa kita menolak saksi Yehova yang cukup banyak di Korea ini, saudara ya. Biasanya mereka ada display buku-buku itu baik di subway maupun di jalan-jalan itu ya. Saudara mungkin sudah lihat, saudara ya, orang-orang 1-2 orang biasanya berdiri lalu ada buku bagus-bagus berwarna, saudara ya. Itu adalah Jehovah Witness. Mereka adalah saksi Yehova. Dan saya sudah pernah berdiskusi dengan pemimpinnya waktu saya ada di Jawa Tengah, di Salatiga. Saudara, saya diskusi dengan pemimpinnya dan mereka jelas doktrin, sebenarnya ada banyak sekali doktrin yang berbeda. Tapi yang paling fundamental kenapa kita katakan saksi Yehova itu bukan Kristen adalah karena mereka menolak Allah Tritunggal. Dan mereka mengatakan Yesus hanyalah ciptaan pertama Allah. Yesus adalah utusan Allah, ya. Jadi itu yang sangat fundamental. Mereka menolak bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan manusia sepenuhnya. Demikian juga dengan gereja Mormon. Kalau sudah tahu di Korea ini juga cukup banyak gereja Mormon ya, yang warna putih itu gereja-gereja orang suci di zaman akhir. Mormon itu juga mengajarkan ada triteisme, bukan tritunggal, tapi triteisme. Jadi mereka mengajarkan ada 3 Tuhan. Kita jelas berkata Allah kita esa, satu Tuhan, 3 pribadi. Tapi Mormon mengajarkan ada 3 Tuhan. Bapa, Anak, Roh Kudus itu 3, jumlahnya 3. Wujud mereka terpisah satu sama lain. Waduh, itu udah ngeri saudara ya. Dan mereka mengatakan Allah itu bertulang dan memiliki daging. Sama seperti kita. Kita adalah ciptaan Allah ya. Yang segambar dengan Allah, kita punya tulang, punya daging, Allah juga punya tulang dan punya daging ya. Jadi itu jelas tidak diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan Allah itu roh, saudara ya. Tapi Mormon mengajarkan Allah itu punya tulang, punya daging sama seperti manusia. Dan masih banyak pengajaran-pengajaran lainnya, saudara. Dan tentu saya nggak akan membahas karena saudara sudah bisa menangkap intisari dari iman Kristen adalah demikian ya, kita percaya Allah Tritunggal, kita percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus, kita percaya bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati, dan kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab tidak perlu ditambah dengan kitab Mormon ya. Itu kalau ajaran Mormon mereka mengajarkan Alkitab plus kitab Mormon. Jadi mereka punya kitabnya sendiri. Kitab Mormon itu dipercaya seorang nabi, saudara ya. Jadi dia dapat pewahyuan begitu ya. Mormon dapat pewahyuan dari nabi-nabi di benua Amerika, kemudian dia mencatat, dia meringkas, lalu diwariskan ke putranya yang bernama Moroni. Kemudian tahun 1823 Moroni datang kepada seorang nabi yang bernama Joseph Smith. Jadi Joseph Smith disebut nabi, saudara ya. Dan dikatakan kitab atau tulisan-tulisan dari nabi-nabi yang terdahulu itu disimpan di salah satu bukit di kota New York ya. Jadi si nabi Joseph Smith itu menemukan itu tahun 1823, ini saya cari di Google, saudara juga bisa search ya. Lalu dibukukan menjadi kitab Mormon dan itu diajarkan, saudara ya. Mereka mengatakan bahwa Alkitab tidak cukup. Alkitab harus ditambah dengan kitab Mormon. Dan jelas sekali itu bukan pengajaran para rasul. Itu bukan pengajaran inti dari iman Kristen, saudara. Nah, ada seorang teolog yang bernama Rupertus Meldenius. Beliau mengatakan seperti ini. Dalam hal-hal yang esensial, kita harus ada kesepakatan. Enggak boleh beda. Dalam hal-hal yang esensial, kita harus sepakat, tidak boleh berbeda. Tapi dalam hal-hal yang tidak esensial, boleh berbeda, ada kebebasan. Ya, dalam segala hal harus ada kebaikan.
Maksudnya kita harus saling menghormati perbedaan. Ya sudah tahu bahwa gereja itu punya banyak denominasi. Ortodoks, Katolik, Protestan, Baptis, Metodis, ini gereja Metodis ya. Kita GBI, Pentakosta. Saudara, jadi kita punya banyak denominasi, tapi kita tetap satu di dalam Kristus. Karena kita percaya Allah Tritunggal, kita percaya Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati, kita percaya bahwa Yesuslah Juru selamat satu-satunya, keselamatan di dalam Yesus, dan kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Itu sebabnya Ortodoks, Katolik, Protestan, Baptis, Metodis, Pentakosta, kita semua saudara di dalam Tuhan, amin. Kita semua satu di dalam Tuhan, tapi ada bedanya enggak? Ada. Tapi perbedaan itu bukanlah perbedaan yang esensial. Contoh perbedaannya apa saudara? Baptisan, ya. Ada yang baptisannya percik. Ada yang baptisannya selam, itu nggak usah ribut, itu tidak esensial masalah baptisan, itu masalah teknis ya. Ada yang percaya selam, kita Pentakosta selam, tapi ada yang percaya percik ya. Saya sih nggak mau ribut soal itu karena itu teknis saudara. Yang penting kita dibaptis dalam nama siapa? Kalau dibaptisnya dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, sah. Ya, dan gak perlu baptis ulang saudara ya, karena yang berkuasa itu bukan tekniknya, tapi yang berkuasa itu adalah namanya, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin saudara. Tapi gak apa-apa ada perbedaan ya. Kalau di GBI, Gereja Bethel Indonesia, kita gak ada baptisan anak, kita adanya penyerahan anak. Tapi kalau di gereja Protestan mereka ada bayi yang dibaptis saudara, dan buat saya itu juga tidak esensial ya, itu tidak persoalan. Lalu apalagi ibadah ya, di gereja tertentu ibadah hanya boleh pakai piano. Tung tung, dan suasananya hening. Betul ya. Tapi kalau di GBI Pentakosta saudara ibadahnya full band dan suasananya penuh dengan sorak-sorai, sukacita. Buat saya itu tidak esensi ya. Yang hening tetap ada hadirat Tuhan, yang sorak-sorai juga tetap ada hadirat Tuhan, karena kita semua cinta Allah Tritunggal. Amin, saudara. Jadi itu tidak esensial, boleh ada kebebasan, ya, boleh ada hal-hal yang berbeda. Apalagi struktur kepemimpinan gereja, ya itu juga beda. Ada yang sistemnya hierarki, ya seperti Katolik hierarki, tapi di Protestan ada sistem majelis, ya di mana majelis itulah yang menjadi penentu, bukan pendeta, bukan gembala, dan gembala bisa di rolling berdasarkan keputusan majelis. Tapi kalau di Pentakosta tidak ada itu. Kalau di Pentakosta gembala sidanglah yang menjadi pemegang keputusan tertinggi dalam struktur gereja. Dan menurut saya semua punya sisi plus dan minus ya. Kita nggak perlu mempersoalkan itu. Ada lagi yang ya ini cukup ini ya. Ada juga gereja-gereja yang berkata bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu sudah berakhir sejak Alkitab selesai ditulis ya. Jadi menurut mereka karunia mujizat, kesembuhan dan lain sebagainya menurut mereka ya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Alkitab sudah selesai ditulis. Jadi karunia-karunia itu hanya ada ketika masa Alkitab belum selesai ditulis ya. Tapi setelah lengkap 66 kitab maka sudah tidak ada lagi. Ya terserahlah kalau nggak mau percaya. Tetapi kita percaya mujizat tetap ada. Kita percaya karunia-karunia Roh Kudus tetap ada sampai hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Apa yang ditulis oleh Alkitab tetap berlaku sampai Yesus datang. Tapi itu hal yang berbeda. Dan saya tetap menghormati mereka yang udah nggak percaya dengan karunia-karunia roh, tidak apa-apa. Karena mereka percaya Tritunggal, mereka percaya Yesus Allah dan manusia sejati, mereka percaya keselamatan di dalam Kristus, dan mereka percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Itu sebabnya kita saudara di dalam Tuhan, amin. Ya, kita saudara di dalam Kristus. Padukan keyakinan, itulah yang membuat kita bisa bersatu. Karena kita punya keyakinan iman yang sama. Nah saudara, yang kedua, yang terakhir, bagaimana caranya untuk kita memperkuat kesatuan sebagai tubuh Kristus. Yang kedua adalah kita perlu mempraktekkan kasih. Katakan praktekkan kasih. Nah saudara, Efesus 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini, khususnya ayat 2 ya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa, ini saya juga udah sering katakan ya saudara,
Bahwa saat kita membangun hubungan dengan orang lain, kita pasti akan menjumpai orang-orang yang tidak menyenangkan. Halo? Iya. Kalau kita membangun hubungan dengan orang lain, kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang nggak cocok sama kita. Orang-orang yang kita nggak suka. Orang-orang yang kita anggap menjengkelkan atau menyebalkan. Kita pasti akan ketemu dengan orang-orang itu. Dan orang-orang kalau ditanya mungkin kita adalah termasuk orang yang menyebalkan buat mereka ya. Coba tanya kanan kiri, aku menyebalkan gak buat kamu gitu, coba tanya saudara. Kadang-kadang kita selalu berpikir ini orang ini menyebalkan, orang ini menyebalkan. Tapi kita jarang melihat, ya biasanya sukanya nunjuk ya, tapi biasanya kalau nunjuk 1, 4 ke kita gitu ya. Kita seringkali bilang ini menyebalkan, ini menjengkelkan, ini aneh. Itu menurut kita, padahal menurut orang, elu yang aneh. Lu yang menyebalkan, lu yang menjengkelkan gitu. Jadi intinya adalah sama aja, karena kita semua udah jatuh dalam dosa. Karena kita semua manusia berdosa, saudara. Jadi selama manusia berdosa ketemu dengan manusia berdosa, sebaik-baiknya orang, ya, seramah-ramahnya orang, kalau saudara tiap hari bersama orang itu, saudara, lama-lama saudara akan menemukan juga kelemahannya. Saudara akan menemukan juga kekurangannya. Pokoknya saat kita membangun hubungan dengan orang, kita nggak bisa menghindari yang namanya perbedaan. Ya kan perbedaan itu yang membuat kita nggak cocok sama orang ya. Perbedaan yang membuat kita nggak suka satu sama lain ya, karena kita anggap beda pemikiran, beda pendidikan, beda interestnya beda, hobinya beda. Banyak perbedaan-perbedaan itu yang membuat kita jadi susah akur dengan semua orang, saudara. Dan saya perlu beritahu bahwa di gereja pun saudara akan ketemu dengan orang-orang yang saudara nggak suka. Ya, di gereja pun saudara akan ketemu dengan orang-orang yang saudara nggak cocok. Karena gereja juga kumpulan orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa, tetapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Kristus, dan kita semua ini sedang belajar. Katakan belajar. Belajar menjadi seperti Yesus. Yang namanya belajar masih bisa gagal nggak? Halo? Siapa di sini yang para pelajar? Masih bisa gagal? Masih bisa melakukan kesalahan? Halo yang belajar? Apa kita sempurna sebagai seorang pelajar? Halo? No, nilai kita nggak selalu A+ ya. Kadang meleset juga kan? Iya, betul nggak? Iya, sebagai pelajar kita tahu bahwa dalam proses pembelajaran itu pasti ada namanya kegagalan, error, kesalahan. Itu sudah pasti. Ya, sama sebagai murid-murid yang sedang belajar menjadi seperti Yesus, kita masih bisa gagal. Kita masih bisa meleset, ya. Kita masih bisa melakukan kesalahan. Saudara, tidak ada gereja yang sempurna, karena kita semua orang-orang yang belum sempurna. Kalaupun saudara ketemu nih ada gereja yang sempurna, ketika saudara masuk ke gereja itu, maka gereja itu jadi nggak sempurna karena saudara. Kenapa? Karena semua orang tidak ada yang sempurna ya. Saudara mau cari gereja kayak restoran, sekarang di zaman Covid ini gereja udah kayak restoran aja ya. Karena saudara tinggal cari ke YouTube ya, saudara mau pilih gereja di seluruh dunia, ganti channel sesuka hati saudara. Gampang banget ya di era Covid ini ya, mau ke gereja A, gereja B, gereja C, gereja D ya. Wah sekarang orang cari gereja itu udah kayak milih menu di restoran, cocok nggak, enak nggak ya, kalau nggak enak buang ya, tinggalkan ya. Cocok nggak, kalau nggak cocok saudara, kalau saudara terus, saya nggak mengatakan kita nggak boleh pindah gereja ya, boleh pindah gereja. Tapi kalau saudara punya gaya hidup berpindah-pindah gereja terus, saudara nggak akan pernah bisa bertumbuh dewasa secara rohani. Kenapa? Karena kita nggak cuma sekedar punya pengetahuan, wah khotbah ini bagus ya, khotbah ini bagus ya. Tapi pertumbuhan rohani itu bukan sekedar pengetahuan, tapi harus praktek kasih. Nah gimana kita bisa praktek kasih kalau kita nggak mau membangun hubungan dalam komunitas? Kalau saudara nggak mau ada di satu gereja lokal, saudara berpindah-pindah terus,
saudara nggak akan pernah bisa digembalakan dengan baik. Saudara nggak pernah bisa dimuridkan dan didewasakan. Yang ada kita cuma punya banyak pengetahuan tentang firman yang bagus-bagus. Tapi cuma pengetahuan, karena nggak ada sarana prakteknya. Karena saudara nggak berelasi dengan orang lain, saudara sendirian, di rumah saja, online terus sendirian, nggak mau berinteraksi dengan orang. Nah kalau kita nggak mau berinteraksi dengan orang, bagaimana kita bisa mempraktekkan karakter Yesus? Halo? Karakter Yesus itu adalah kasih. Nah ekspresi kasih yang ditulis oleh Rasul Paulus itu ada 3 ya. Kasih itu ekspresinya adalah rendah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah gimana kita bisa praktek rendah hati, lemah lembut, dan sabar? Kalau kita nggak mau bangun hubungan dan nggak mau ada dalam satu komunitas. Gak bisa saudara, ya. Kalau saudara antisosial gitu ya, saudara maunya sendiri aja, semuanya serba sendiri. Saudara nggak bisa mempraktekkan firman Tuhan. Ya, itu sebabnya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang menjengkelkan, itu adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mempraktekkan kasih. Halo, amin. Ada 3. Yang pertama rendah hati. Apa itu rendah hati, saudara ya? Apakah rendah hati harus kalau ketemu orang begini-begini, itu rendah hati ya? Terus nggak mau lihat mata orang, kalau ketemu selalu begini, rendah hati, selalu nunduk terus ya, nggak pernah mau menatap mata orang. Apakah itu orang yang rendah hati, saudara? Itu dalam budaya-budaya Asia ya, memang kita disuruh begitu ya, di Korea juga begitu. Tapi apakah itu humble? Belum tentu. Karena Alkitab mengajarkan bahwa kerendahan hati itu merupakan sikap batin. Katakan sikap batin, bukan penampilan ya. Mungkin penampilannya kita bisa begini-begini sama orang, tapi hati kita siapa yang tahu ya, Tuhan yang tahu hati. Dan kerendahan hati itu namanya juga rendah hati. Hati itu internal ya. Apa sih yang diajarkan oleh Alkitab mengenai kerendahan hati? Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Yuk kita baca bersama, 2, 3. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan, boleh nggak memperhatikan kepentingan sendiri? Halo? Boleh. Tapi jangan hanya, perhatikan ya firman Tuhan ya, jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi juga kita harus belajar memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, ada sebuah quotes yang bagus berkata begini, kerendahan hati merupakan tindakan sengaja untuk menyingkirkan perhatian dari diri kita sendiri. Tindakan sengaja untuk menyingkirkan diri dari pusat perhatian orang. Saya bukan yang terutama, saya bukan pusat. I'm not the center of this universe. Ya. Tindakan sengaja untuk mengutamakan dan melayani orang lain. Itulah yang disebut dengan rendah hati. Nah yang Alkitab ajarkan mengenai rendah hati begini, saudara, kerendahan hati hanya bisa kita lakukan kalau kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan. Minggu lalu Pastor Esther sudah banyak sharing mengenai kasih karunia. Semua karena anugerahnya. Bukan, lagunya bukan itu lagu Hana kemarin. Lagunya apa? Besar anugerahmu ya. Kemarin Hana nyanyi lagu itu, bukan karena kebaikanku, bukan karena kekayaanku. Tahu gak lagu itu? Bukan karena apa? Kecakapanku, ku dipanggil, ku dipakainya ya. Tahu ya? Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita, semua anugerahnya ya bagi kita bila kita dipakainya. Saudara, inti iman Kristen itu adalah salah satu inti iman Kristen adalah grace, kasih karunia, anugerah ya. Nah saudara, apa itu anugerah? Apa itu kasih karunia? Kasih karunia secara sederhana adalah pemberian kepada orang yang tidak layak menerimanya. Beda dengan gaji atau reward. Kalau gaji adalah pemberian yang layak kita terima. Karena kita udah kerja ya 1 bulan, kita udah kerja lalu kita dapat
gaji. Itu bukan anugerah, itu bukan kasih karunia. Kita berhak menuntut. Upah itu beda lagi. Upah atau reward itu sesuatu yang layak kita dapatkan. Karena itu hasil usaha kita, itu hasil kerja keras kita layak mendapatkannya. Itu namanya upah, gaji, reward. Tapi kalau anugerah, kasih karunia itu sesuatu yang gak layak kita dapatkan. Gak layak untuk kita terima. Karena itu bukan hasil usaha kita. Itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, dan itu adalah hidup kekal atau keselamatan. Nah kalau kita ngerti kita adalah orang-orang yang gak layak, orang-orang yang gak pantas, tapi kita tetap dicintai sama Tuhan, maka itulah yang bisa mengubah paradigma kita untuk melihat orang lain itu sebagai orang-orang yang sama-sama gak layak dan gak pantas. Itu sebabnya kita mau memperhatikan kepentingan orang lain, sama seperti Tuhan sudah memperhatikan kita. Ya, sama seperti Tuhan sudah melayani kita, makanya kita mau melayani orang lain. Nah saudara, seorang teolog bernama C.S. Lewis berkata, the real essence of humility is not about thinking more of myself or thinking less of myself, but humility is thinking of myself less. Jadi rendah hati itu bukan berarti kita memikirkan diri lebih tinggi dari yang seharusnya atau lebih rendah dari yang seharusnya, bukan. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang lebih sedikit memikirkan tentang dirinya sendiri. Ya. Dan kerendahan hati ini merupakan kunci dari unity, saudara ya. Humility is the key of unity. There is no unity without humility. Saudara, kalau kita mau ngetes kita ini rendah hati atau enggak adalah kita bisa enggak bersatu. Itu yang paling penting. Dan ini sekarang konteksnya dalam gereja lokal ya. Langsung saya persempit aja ya, konteksnya dalam gereja lokal. Karena di dalam gereja lokal ada begitu banyak orang yang berbeda. Yang mungkin enggak satu selera sama kita. Enggak satu pemikiran. Ya, itu biasanya ketahuan kalau lagi diskusi, lagi rapat ya. Itu mulai ketahuan beda-beda saudara ya. Ada yang senangnya ini, ada yang senangnya itu dan lain sebagainya. Nah dari situ bisa teruji kerendahan hati kita. Bahwa gereja ini berbicara tentang Yesus Kristus. Yang bisa membuat gereja bersatu itu adalah Yesus Kristus. Karena kita cinta Yesus. Ya, karena kalau bukan karena Yesus yang jadi patokannya, waduh saudara, perpecahan ya dan luka, saling menyakiti dan lain sebagainya, itu bisa terjadi saudara, itu bisa terjadi. Dan kita harus mengakui bahwa tidak mudah untuk unity satu dengan yang lain kalau kita nggak mau merendahkan hati kita bersama-sama untuk Yesus Kristus. Jadi satu-satunya patokan kita untuk bisa bersatu adalah kita fokus kepada Yesus. Amin. Ya, Christ is the center of our unity. Nah saudara, itulah yang disebut dengan rendah hati. Yang kedua, tadi kita belajar karakter yang kedua, ekspresi kasih yang kedua itu adalah lemah lembut. Nah, apa yang dimaksud dengan lemah lembut? Saudara, lemah lembut itu berbicara dalam kata Yunaninya itu praus, itu berbicara mengenai kekuatan yang terkendali. Ya, kekuatan yang terkendali. Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Yesus tidak lemah gemulai. Ya. Yesus tegas, dia punya prinsip, dia marah-marah. Ya. Yesus pribadi yang tegas, dia hidup dalam kebenaran, tidak lemah gemulai, ya, tidak mencela-mencela. Yesus enggak tipikal yang mencela-mencela, ya, yang pelin-pelan dan lain sebagainya. Enggak. Yesus itu tegas, dia punya prinsip. Tapi dia lemah lembut. Dia berkata, belajarlah padaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Nah salah satu ciri dari kelemah lembutan Yesus itu terlihat dari teks ini saudara ya. Saudara tahu suatu kali di Taman Getsemani selesai Yesus berdoa, itu Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus datang bersama dengan pasukan Romawi. Kemudian kita tahu Yesus mau ditangkap oleh pasukan Romawi itu dan salah satu murid Yesus, Petrus ya, itu ngambil pedang, kemudian pedangnya tebas ke telinga salah seorang hamba imam besar, saudara yang bernama Malkus. Dan saudara perhatikan apa yang Yesus katakan kepada Petrus ya. Di ayat 25, di ayat 52, maka kata Yesus kepada Petrus, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Dan kita tahu Yesus melakukan mujizat di situ ya. Telinga yang terputus itu dikembalikan ke tempat asalnya saudara, Yesus melakukan mujizat. Lalu ayat 53, nah ini, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Saudara ngerti gak kalimat ini?
Yesus itu punya kekuatan. Yesus itu punya kemampuan. Saat itu ketika pasukan Romawi datang mau menangkap, Yesus itu bisa panggil 12 pasukan malaikat untuk membantu dia, untuk bahasa saya, menghabisi tentara Romawi itu. Gampang, Yesus punya power, dia punya kekuatan, dia punya kemampuan. Tapi dia tidak menggunakannya. Dia mampu, tapi dia gak mau. Halo? Karena kalau Yesus gunakan kemampuannya, kalau Yesus gunakan kekuatannya, saat itu Yesus emosi sama seperti Petrus. Lalu dia panggil 12 pasukan malaikat dan habis semua tentara Romawi. Bisa gak? Halo? Bisa. Dia gak perlu mati di kayu salib. Tapi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, dia tidak berkorban, maka kita semua binasa akibat dosa. Kita semua tidak punya juru selamat. Kalau Yesus bukan pribadi yang lemah lembut, kita semua sudah binasa, saudara. Tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang lemah lembut. Amin. Sekalipun dia punya kemampuan, sekalipun dia punya kekuatan, dia gak gunakan itu. Karena dia punya kekuatan yang terkendali, hidupnya ada di bawah kendali Bapa di surga. Yesus bilang, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara, orang yang lemah lembut itu tahu ketika dia marah, dia ngerti firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang lemah lembut ngerti firman itu. Sehingga ketika dia marah, dia akan selesaikan kemarahan itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka, amin. Jadi dia gak akan hidup dalam kemarahan yang berkepanjangan. Halo, orang Kristen bisa marah gak? Bisa, orang Kristen masih bisa marah ya. Tapi jangan hidup dalam kemarahan, amin. Ya, kita masih bisa marah tapi jangan simpan kemarahan. Halo, kalau saudara marah segera bereskan, segera selesaikan. Jangan sampai matahari terbenam, saudara sudah bersih hatimu ya. Saudara sudah lepaskan pengampunan, saudara sudah lepaskan kasih. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan orang yang lemah lembut itu ngerti firman Tuhan. Sehingga dia akan tunduk pada kehendak Tuhan. Dia akan kelola emosi, dia akan kelola kemarahannya. Supaya tidak berkepanjangan dan sampai jadi dendam. Dendam itu kan kemarahan yang disimpan secara berkepanjangan, saudara. Karena itu sangat mengerikan sekali akibatnya. Dan yang ketiga sekarang yang terakhir, saudara, adalah sabar. Ekspresi kasih yang ketiga adalah sabar. Nah, sabar itu kalau dalam konteks surat Efesus ini sudah berdasarkan bahasa aslinya itu bicara sebuah kemampuan untuk bisa menanggung kelemahan, kekurangan dan kesalahan orang lain. Jadi bukan sabar menanggung penderitaan, bukan. Ada lagi itu ada lagi konteksnya. Tapi kalau konteks surat Efesus pasal 4 ini, kata sabar ini lebih kepada kemampuan untuk menanggung, atau gini deh bahasa sederhananya, kita tidak putus asa terhadap kelemahan dan kekurangan orang lain. Ada banyak orang gak mau lagi berbuat baik. Ada orang putus asa berbuat, udah gak mau baik-baik lagi sama. Kenapa lu gak mau berbuat baik lagi ya? Aduh, soalnya orang itu nyebelin banget, kita udah bantu dia, kita udah baik sama dia. Ya, apa tuh istilahnya dikasih hati, ada istilahnya, saudara pernah gak ketemu orang, saudara udah baik, saudara udah berbuat baik, saudara berbuat kasih, tapi perilaku balasan dari orang itu berkebalikan dari apa yang kita inginkan. Halo, betul? Kalau kita bantu orang kan seharusnya balasannya adalah orang itu mengucapkan terima kasih, tapi ini enggak. Orang itu enggak mengucapkan terima kasih, orang itu enggak menghargai kita, orang itu enggak menghormati kita. Saya mau tanya, saudara masih mau enggak berbuat baik? Halo? Rasul Paulus tulis di surat Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik. Berarti Rasul Paulus tahu bahwa kita bisa menyerah. Ya, kita bisa menyerah, kita bisa putus asa. Nah, sabar, ini saya juga lagi belajar, ini bukan sesuatu yang mudah juga buat saya ya. Minta tolong sama Roh Kudus. Sabar itu adalah kita bisa menanggung, kita nggak putus asa ya dengan kelemahan dan kekurangan orang. Kita masih menanti ya bahwa suatu saat Tuhan bisa ubah dia. Dan kalaupun Tuhan gak ubah dia, kita mau tetap mempraktekkan kasih. Karena ada quotes yang bagus nih saudara ya, bagus deh quotesnya.
Saat kita mempraktekkan kasih atau saat kita bantu orang, kita layani orang atau kita berbuat baik sama orang, itu bukan untuk orang itu saja. Tapi sebenarnya pada saat kita mempraktekkan kasih itu buat diri kita supaya kita jadi serupa dengan Yesus. Jadi kita nggak usah kecewa. Kenapa orang kecewa? Kecewa itu terjadi karena perilaku balasan dari orang itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak sesuai dengan harapan kita. Halo, betul? Kita udah bantuin, dia nggak berterima kasih. Kita udah bantuin, dia nggak menghargai. Kita udah bantuin, dia nggak menghormati. Malah dia jelek-jelekin kita. Wah, itu kan rasanya mau kita panggil 12 malaikat, nggak bisa ya, kita nggak punya kekuatan seperti Yesus, emang siapa panggil 12 malaikat. Ya saudara nggak bisa. Nah saudara, ini sesuatu yang tidak mudah saya tahu ya, makanya ini kan buah roh ya. Kalau sudah tahu buah roh itu berarti bukan hasil usaha kita, tapi itu dari Roh Kudus. Jadi kita harus intim sama Roh Kudus. Kesabaran ini kan buah roh ya. Jadi kita memang harus mengandalkan Roh Kudus, saudara ya. Karena sebenarnya ketika kita mempraktekkan kasih, itu bukan hanya bicara tentang orang lain, tapi bicara tentang kita mau jadi seperti Yesus. Jadi di dalam Alkitab, perbuatan baik, kasih tidak pernah sia-sia. Sekalipun orang itu enggak bales seperti yang kita inginkan, sekalipun orang itu melakukan hal yang berkebalikan dari apa yang kita inginkan, itu tetap tidak sia-sia. Karena ketika kita berbuat baik, kita bukan sedang berurusan sama orang itu, tapi kita sedang berurusan bagaimana diri kita diubah menjadi seperti Yesus. Ya enggak ada yang amin ini. Karena saya tahu ini enggak gampang, ngomongnya doang gampang ya, prakteknya iya memang gak gampang, tapi kita mau belajar dan ini sebuah proses seumur hidup. Amin. Di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semua kebaikan kita, meskipun orang itu gak balas, gak apa-apa, it's okay, tetap tidak sia-sia. Karena Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan sedang memproses karakter kita. Karena tujuan utama Tuhan menyelamatkan kita adalah supaya kita menjadi seperti Tuhan Yesus, titik. Memang hanya itu. Ini bukan khotbah yang populer mungkin ya. Tapi memang itu yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan tujuan kita diselamatkan bukan supaya kaya raya, supaya mengalami kelimpahan materi, bukan. Ya, itu gospel prosperous, teologi kemakmuran itu yang ngajarin. Tapi Alkitab mengajarkan kita diselamatkan supaya kita berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan untuk bisa jadi serupa dengan Tuhan Yesus, kita harus ketemu orang yang gak cocok. Kita harus ketemu orang yang menyebalkan. Harus ketemu dengan orang-orang yang gak menyenangkan. Harus ketemu orang-orang yang gak berterima kasih, gak menghargai, dan gak menghormati. Tetap harus ketemu dengan orang-orang itu. Saudara mau pindah ke gereja manapun, saudara akan tetap ketemu sama orang-orang itu. Dan mungkin orang itu adalah kita. Ya, saudara ya mungkin kita lah yang jadi penyebabnya ya, seringkali mikirin orang lain terus padahal kita troublemakernya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya akan segera akhiri firman Tuhan hari ini saudara ya. Sebagai tubuh Kristus ada sebuah quotes yang bagus, boleh diiringi Hana. Dikatakan there is no lone ranger in the ministry. God's design for the church is to support and to function one another as the same one body. Saudara, dari sini kita mengerti bahwa kita semua punya perbedaan. Kita punya peranan yang berbeda satu sama lain. Tapi kita mau unity, kita mau satu. Melayani Tuhan. Karena kita tahu sebagai anggota tubuh Kristus, justru perbedaan itu melengkapi. Amin. Kita saling membutuhkan, kita saling bekerja sama. Amin. Gereja ini bisa eksis bukan karena one man show. Bukan karena seorang Dedi yang menjadi Superman. Waduh, saya punya banyak kelemahan saudara. Aduh, saya punya banyak kelemahan, saya punya banyak kekurangan, saudara. Dan kalau gereja ini bisa eksis sampai hari ini, saya cuma bilang semua karena anugerah Tuhan. Dan belum selesai, karena ini masih terus berlanjut kan sampai Yesus datang. Jadi ini masih belum selesai, proses terus terjadi. Tapi yang membuat gereja ini bisa ada orang-orang yang dibaptis. Saudara pikir karena saya hebat, bisa orang mau dibaptis, saudara? Enggak. Saudara karena saya jago bicara, saya nggak bisa, saudara. Ya, ini semua karena tim. Ya, kita semua saling membutuhkan, kita semua saling bekerja sama. Ada orang-orang yang diperkenalkan kepada saya dan itu adalah teman satu sama lain, mereka kenal, akrab, dikenalin di komunitas jauh kan orang-orang Indonesia ke Korea jauh dari keluarga, mereka
biasanya isunya loneliness, kesepian dan lain sebagainya, terus ada yang memperhatikan, itu semua saudara pikir saya yang kerjakan semua. Tidak, saya punya keterbatasan. Saya bersyukur saya punya 21 orang pelayan ya Vin ya. Ada 21 pelayan di gereja ini saudara ya. 21 banyak saudara. Anak-anak muda yang memberi diri mereka ya, melayani, membangun komunitas, community of love. Kita mulai dari 1 community, sekarang ada 5 community of love. Saudara, itu semua bukan karena saya hebat, tapi semua karena Roh Kudus bekerja menjamah hati setiap kita. Waduh, kalau kita mau sombong-sombongan susah unity saudara. Kalau mau sombong-sombongan gak bisa kalau kita pertahankan ego, pertahankan pride. Wah, udah pecah kali ya. Dari dulu gereja ini mungkin udah pecah satu sama lain saudara ya. Konflik, berantem dan lain sebagainya. Tapi membuat kita bisa bersatu sampai hari ini. Kalau tanya cocok gak satu sama lain? Enggak juga, pasti ada yang enggak cocoknya. Cocok gak sama Ko Dedi? Enggak juga, pasti ada yang enggak cocok sama saya. Ya, pasti ada ketidakcocokan satu sama lain. Tapi kenapa kalian semua mau unity bersama-sama? Saya percaya karena kita mencintai kepala gereja. Karena mata kita tertuju kepada kepala gereja. Dan kepala gereja yang kita cintai itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sekalipun kita berbeda, kita satu. Wih, kayak Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Kita mau memuliakan Yesus. Amin saudara. Nah, hari ini saya sharing hal yang sederhana saja. Bagaimana cara kita bisa memperkuat kesatuan? Yang pertama, padukan keyakinan. Kita harus punya inti iman yang sama ya. Yang kedua, kita mau mempraktekkan kasih. Ekspresi kasih apa? Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Mari kita saling membantu satu dengan yang lain. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadikan kami sehati, sepikir. Haleluya. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati, jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Berapa banyak dari saudara yang hari ini mau meresponi firman Tuhan. Saudara mau memiliki keyakinan iman yang sama. Dan saudara mau mempraktekkan kasih, rendah hati, lemah lembut, dan sabar terhadap orang lain. Kalau saudara mau, taruh tangan kanan saudara di dada, saya akan berdoa. Bapa di surga, Kau melihat setiap jemaat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Kami mau memiliki keyakinan iman yang sama. Kami cinta Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kami cintai pekerjaan Tuhan melalui firman, melalui Alkitab, dan kami mau terus belajar firman Tuhan seumur hidup kami supaya kami bertumbuh dewasa, dan kami mau mempraktekkan kasih. Kami mau hidup dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Roh Kudus penuhi kami saat kami berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, situasi yang berkebalikan dari apa yang kami harapkan. Tuhan, kuatkan, teguhkan hati kami supaya kami tidak putus asa dan menyerah. Tapi biarlah kami terus belajar menjadi seperti Tuhan Yesus. Kami mau terus karakter kami diasah, terus dibentuk, diproses, dimurnikan, diperbaharui dari sehari ke sehari. Sehingga kami boleh mencerminkan karakter Tuhan Yesus Kristus untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, baik di kampus, di tempat kerja, dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami boleh bersinar menjadi berkat buat mereka semua. Terima kasih buat kesatuan yang Roh Kudus telah anugerahkan. Kami jadi anggota tubuh Yesus, kami melekat
bersatu dengan Yesus sebagai kepala, sebagai pusat. Dan kami mau belajar untuk memelihara dan memperkuat kesatuan ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu di ibadah hari ini. Dan sebentar kami akan pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua mengasihimu. Dalam nama Yesus, semua yang cinta tubuh Kristus, cinta Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jadi